Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kita hari ini bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan perkuliahan praktikum pembelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas tentang media-media pembelajaran yang dapat digunakan dalam praktek mengajar atau nanti ketika Anda menjadi guru di masing-masing sekolah atau madrasah. Nah, beberapa mungkin sudah dikenali, ya, bisa dipraktekkan, atau mungkin di antara mahasiswa sekalian sudah ada yang menjadi guru profesinya, ya, walaupun belum sarjana, tetapi kita perlu untuk lebih mempelajari kembali, memahami supaya nanti kita dapat lebih profesional ketika menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan perkuliahan seperti biasa, ya, untuk mata kuliah praktikum pembelajaran PAI, ya. Dan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis media pembelajaran yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa nanti ketika praktek di sekolah atau di madrasah, ya. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, pertemuan ke berapa? 12, ya? Benar, Dini mana? Iya, Pak. Pertemuan ke-12. Kemarin sudah micro teaching, sudah praktek. Siapa kemarin yang maju? Ada Muhammad Arif Nabil, Hikmah Fadilah, dan Aisyah. Nabil, Fadilah, dan Aisyah atau Aisyah. Ya, oke. Apa yang diingat dari apa? Materi fikih, Pak. Fikih. Iya, sholat. Tentang sholat. Oke. Nah, kita juga perlu melihat bahwa pelajaran sebelumnya atau apa yang sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya itu menjadi sangat penting supaya di pertemuan hari ini kawan-kawan semua bisa siap untuk menerima materi hari ini, ya. Oke, kemudian saya selain akan menjelaskan tentang media-media yang bisa digunakan, nanti saya juga akan minta satu orang teman untuk maju ke depan, ya. Nanti akan saya observasi seperti biasa, ya. Kita observasi bagaimana praktek yang dilakukan oleh teman kalian nanti, ya. Nah, kita perlu melihat beberapa video yang atau media yang bisa digunakan untuk perkuliahan ini, ya. Kemudian untuk nanti kalian adopsi di modul ajar, kemudian juga dipraktekkan di sekolah atau di lapangan nanti, ya, di madrasah gitu, ya. Oke, kita lihat video ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita dalam pertemuan kali ini mata kuliah praktikum pembelajaran pendidikan agama Islam alias singkat PAI akan membahas tentang media-media pembelajaran yang bisa digunakan dalam praktikum ini. Untuk itu beberapanya akan kami sampaikan di bahan ajar
perlu saya tegaskan, media pembelajaran itu memang diperuntukkan menjadi jembatan atau penghubung atau ya titian supaya kita bisa sampai dengan mudah terkait dengan kecepatan kita bisa memahami materi, kemudian bisa juga nanti mempraktekannya di lapangan gitu. Jadi fungsi media ya untuk menghubungkan ya supaya kita lebih mudah gitu. Nah, kalian ini kan anak-anak atau mahasiswa Gen Z ya, pasti inginnya serba instan ya, serba cepat. Nah, tadi sudah cukup ya sekitar 4 menitan ya. Jadi media tradisional yang konvensional ya, itu kita tidak bisa meninggalkannya secara radikal gitu atau secara udah saya tidak mau lagi yang media lama ya. Atau sebaliknya kalian pakai media lama nggak mau yang baru gitu. Nah, kita ini ya dalam mata kuliah atau kajian keislaman itu penting sekali bisa memadukan keduanya. Kenapa? Naskah-naskah klasik, kitab-kitab kuning atau ya warisan-warisan para ulama terdahulu, para peneliti terdahulu, ilmuwan-ilmuwan Islam itu pasti bisa kita adopsi untuk sekarang ya. Apalagi dengan teknologi yang berbagai macam itu. Kita bagi kelompok jadi 3 ya. Jadi ada kelompok Bintang, kelompok Nazia, kelompoknya Dewi ya. Nah, saya akan minta kalian untuk mengamati terutama penggunaan medianya ya di masing-masing kelompok. Kemudian ada satu yang mempraktekkan di depan karena ini mata kuliah mikro atau praktikum ya. Nah, kalian diminta untuk mikro teaching. Jadi saya minta salah satu kelompok. Oke, baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, di sini yaitu materi menghindari sifat hidup berfoya-foya. Di sini saya menggunakan media PPT dari Canva, yaitu berbentuk visual. Kemudian ada menggunakan video dari YouTube juga. Ini pembelajaran video dari YouTube. Belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik gak sayang sama anak. Kita sudah melihat penggunaan media yang dilakukan oleh Dewi ya. Nah, dari pengamatan kalian itu termasuk media apa? Ada 2 tadi tuh. Pertama adalah PPT itu visu bisa kita lihat gitu, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Kita ya itu lebih senang melihat audio visual. Nah, walaupun ya kita dalam menyusun segala macam itu juga perlu media-media yang sifatnya konvensional ya. Pasti kita baca buku, cari literatur ya. Buka Al-Qur'an, tadi kan ada ayat Al-Qur'an kan? Iya, Pak. Apa? Ada ayat Al-Qur'an tentang mubazir itu ya? Iya, tentang mubazir. Tentang mubazir. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu ya seperti perbuatannya setan. Jadi kita sudah nonton praktek ya media yang digunakan oleh Dewi. Nah, ada enggak pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Bintang? Enggak ada. Sudah paham ya? Oke, intinya adalah media itu tadi sebagai penghubung
supaya kita bisa cepat sampai, bisa cepat memahami materi yang disampaikan ya, atau yang kita presentasikan itu ya. Oke. Nah, ini memang penting ya. Kita mungkin untuk minggu depan ya, kita akan lanjutkan di materi berikutnya ya. Nanti kalian boleh siap-siap. Nanti kelompok berapa yang akan presentasi? 7 ya. Jenis-jenis media pembelajaran ya yang bisa dipakai dalam mata kuliah atau nanti mata pelajaran PAI. Nah, kan? Ya, entah akidah, entah fikih, entah ya Al-Quran hadis, SKI, sejarah ya SKI. Nah, itu bisa ya. Jadi semakin kreatif kita, maka akan semakin membuat pembelajaran itu lebih nyaman dan lebih mudah siswa untuk memahaminya ya. Oke, saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita dan mengantarkan kita untuk sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.